Ya, nih Hagia Sophia ini awal didirikannya pada tahun 500-an Masehi ya. Awalnya adalah gereja ortodok, lalu kemudian pasukan salib berubahnya menjadi Katolik Roma ya. Lalu kemudian ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel, berubahlah menjadi masjid. Dilanjutkan lagi ketika Turki menjadi republik sekuler, sekularisasi, maka Masjid Hagia Sophia ini berubah menjadi museum. Baru kemudian pada tahun 2000 dirubah lagi menjadi masjid kembali setelah putusan pengadilan mengatakan bahwa perubahan Hagia Sophia menjadi museum adalah salah fatal. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat? Kita doakan semoga sahabat semua selalu diberkahi kesehatan dan kelak dapat menikmati ketenangan hati di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya ya. Setelah kita mengulas lengkap keliling kota Bursa, episode kali ini kita fokuskan menjelajah kota tua Istanbul. Berpetualang ke alam sejarah kejayaan Islam masa lalu. Kita menelusuri jejak kekuasaan Turki Utsmani, menapaki situs-situs peninggalan sejarah, sekaligus menikmati keindahan dan ragam uniknya negeri para sultan ini. Sahabat, pada video kita sebelumnya telah disajikan secara lengkap kunjungan kita di kota Bursa. Di antaranya adalah keseruan belanja di toko yang banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Satu sendok besar yang minyak zaitun campuran dan air hangat, langsung minum, langsung lansing. Kita juga mengunjungi Ulu Cami atau yang dikenal sebagai Masjid Agung Bursa. Sebuah masjid bersejarah peninggalan Kesultanan Utsmaniyah. Masjid adalah sebagai simbol kejayaan dinasti Ottoman. Dan Green Mosque atau Masjid Hijau ini juga merupakan masjid peninggalan Kesultanan Utsmaniyah yang tidak bisa diabaikan. Ya baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di Masjid Hijau, Green Mosque yang ada di kota Bursa, Turki. Kenapa kok disebut Masjid Hijau? Karena interiornya itu mayoritas berwarna hijau seperti yang kita lihat ini, karpet kita segala macam itu berwarna hijau. Dan uniknya masjid di sini adalah gradasi warna dari dinding itu sendiri. Kalau ketika kita ke pintu masuk itu mereka itu berwarna hijau gelap, lalu semakin ke sini semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin ke dalam warnanya berubah menjadi biru seperti yang ada di belakang kita ini. Jadi memang keunikan di sini adalah yaitu gradasi atau permainan dari warna tembok itu sendiri Bapak Ibu. Terima kasih. Belanja oleh-oleh khas Turki. Memasuki kota Istanbul, kita langsung terpesona oleh kombinasi unik antara kekayaan sejarah, arsitektur megah, panorama yang indah, dan kehidupan modern yang dinamis. Spicy Bazaar adalah tempat yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Untuk belanja atau hanya sekedar nongkrong, menikmati pemandangan Bosporus yang eksotis. Mantap. Menaiki kapal sambil mengelilingi Selat Bosporus. Membaca sejarah langsung dari tempat kejadian adalah sungguh pengalaman yang tidak biasa. Mengakhiri malam kedua ini, kita menginap di Hotel Istanbul. Setelah kemarin malam, kita menginap di kota Bursa.
Sahabat, memulai agenda hari ketiga di Turki ini, kita awali dengan sarapan pagi. Tempatnya keren, tempat makan bintang 5. Tapi kalau lihat lauknya, doyan nggak? Harus doyan. Kita bersiap untuk trip berikutnya. Kota tua Istanbul. Best Leather and Fur adalah outlet yang layak kita kunjungi. Karena selain sebagai kota sejarah dan makanan khasnya, Turki juga dikenal sebagai penghasil kulit terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Bagaimana kalian semuanya, sehat? Oke, Masya Allah. Bukan hanya di kota Istanbul, semua Türkiye. Semua produk kami, perusahaan kami produksi sendiri. Juga semua produk kami membuat dari kulit domba. Hanya kulit domba ya. Itu penting, hanya kulit domba, bukan kulit sapi atau yang lain. Ayo, siap-siap merogoh kocek agak dalam ya, untuk jaket kulit yang tidak akan rugi jika dibeli. Di sini berbagai kerajinan kulit yang pasti dijamin kualitasnya. Sahabat, ini adalah rute terakhir kita di Turki, menjelajahi destinasi terbaik di kota Istanbul. Menelusuri jejak sejarah kejayaan Islam masa lalu. Rute kita memang agak jauh untuk ukuran jalan kaki. Namun, sepanjang jalan kita disuguhi jalanan kota yang banyak berhias ruang publik. Deretan restoran, toko pernak-pernik, kafe, hingga hotel. Kita menyatu bersama wisatawan mancanegara yang berdatangan untuk tujuan yang sama, yaitu mengagumi paduan romantisme sejarah dengan modernitas kota Istanbul. Tembok kota peninggalan Kekaisaran Romawi Timur hingga masjid-masjid kuno dari Kesultanan Utsmaniyah menjadi jejak besarnya peradaban yang dibangun di atas tanah yang dulu bernama Konstantinopel. Kota ini hanya menyisakan puing dari sisa-sisa kejayaan lama. Kini, sejarah itu menjadi bagian penting dalam pembangunan Istanbul. Dalam sini banyak, ada 4.000 toko lebih ada di sini, semuanya barang ada di sini. Mau nyari apa, emas segala macam ada di sini semuanya. Bapak Ibu, nanti kita akan masuk ke sini. Nanti akan lurus ke dari jalan sini lurus ke jalan besar. Nanti akan keluar ini pintu 7. Jadi nanti kita akan keluar ke pintu nomor 1. Grand Bazaar adalah merupakan pasar indoor terbesar di dunia. Memiliki lebih dari 60 lorong dan 4.000 toko di dalamnya. Memasuki pasar ini seolah kita kembali ke lorong waktu masa lalu. Arsitektur dan warna pasar ini merupakan cerminan warisan sejarah Turki dan budayanya. Lorong-lorongnya yang berliku dipenuhi toko-toko yang menjual segala jenis barang, mulai dari perhiasan, keramik, rempah-rempah, hingga tekstil khas Turki. Didirikan pada 1455 oleh Sultan Mehmed II setelah penaklukan Konstantinopel. Grand Bazaar telah berkembang menjadi pusat perdagangan penting selama lebih dari 5 abad. Nah, sahabat, kita telah sampai di depan sebuah bangunan megah dan menjadi salah satu ikon arsitektur dunia. Bangunan ini terkenal karena ukurannya yang besar serta desainnya yang mewah. Masjid dengan nuansa khas gereja
Hagia Sophia. Jadi sekarang Hagia Sophia itu ada dua bagian, atas sama bawah. Yang atas buat museum, yang bawah buat sholat. Nah yang bawah ini bisa diaksesnya kapan? Ketika waktu sholat. Dan nanti kita akan masuk ke dalam. Nah, sama. Bentuknya yang seperti gereja masih terjaga sampai saat ini. Karena Hagia Sophia ini dibangun oleh Kaisar Konstantinus I sebagai gereja ortodok yang dibangun di atas bekas pondasi kuil pagan. Hagia Sophia menjadi pusat keagamaan yang sakral, tempat para kaisar Bizantium dimahkotai, sekaligus katedral terbesar yang beroperasi sepanjang kejayaan Kekaisaran Bizantium. Setelah Kesultanan Utsmani menaklukkan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih mengubahnya menjadi masjid, memperbaiki bagian-bagian yang rapuh dengan mempertahankan bentuk dan mengedepankan keagungan nilai-nilai toleransi. Dan hingga saat ini pun, simbol-simbol Kristen masih terpelihara dengan baik. Arsitektur Bizantium pada Hagia Sophia kemudian mengilhami banyak masjid Utsmani. Ya, Hagia Sophia ini adalah bangunan kuno yang didirikan pada tahun 500-an Masehi. Awalnya ini adalah merupakan gereja ortodok, lalu kemudian pasukan salib merubahnya pada Kekaisaran Konstantinopel, merubahnya menjadi Katolik Roma ya. Nah setelah itu kemudian dinasti Utsmaniyah menaklukkan Konstantinopel, lalu berubah menjadi masjid. Dan pada tahun 1930-an kemudian bangunan ini menjadi museum. Nah baru kemudian pada tahun 2020 pengadilan Turki mengatakan bahwa jadikannya museum ini tanpa dasar dan harus dibatalkan. Sejak saat itu Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Hanya berseberangan dengan Hagia Sophia adalah Blue Mosque atau Masjid Biru. Masjid ini salah satu masjid yang juga menarik untuk dikunjungi, yaitu bangunan terbesar di Turki dan menampung semua situs yang terdaftar dalam warisan dunia UNESCO. Kubah dan menaranya mendominasi cakrawala kota Istanbul, dibangun oleh Sultan Ahmed I, yang kemudian jasadnya pun dimakamkan di halaman masjid ini. Sahabat, masih di area kota tua atau kawasan Sultan Ahmed. Posisi kita sudah tepat di depan pintu pusat kekuasaan Turki Utsmani.
Bangunan luas yang dikelilingi benteng tinggi ini adalah istana yang sudah ditinggali sebanyak 24 generasi sultan. Oke, bagaimana kita mengetahui kekuatan dari benteng-benteng dari Topkapi ini? Kita lihat, sana. Tempat ini menjadi saksi kekuasaan Ottoman yang pernah menjelma menjadi kesultanan terbesar di dunia selama kurun waktu 600 tahun. Sayang sekali, karena waktu sudah mendekati jadwal take-off pesawat, sekaligus info dari tour guide kita bahwa istana yang sekarang sudah berubah menjadi museum ini sementara ditutup, karena sedang ada kunjungan kenegaraan. Akhirnya, dengan sedikit menyesal, kita tidak bisa masuk istana, melihat secara langsung berbagai macam peninggalan Nabi Muhammad, termasuk juga barang penting yang melekat pada Ka'bah tempo dulu. Sebelumnya saya mau mengucapkan kepada Pak Haji ini yang sudah membimbing, yang sudah mendampingi kita semua sehingga terlaksananya umroh plus Turki dengan perjalanan yang sangat menyenangkan, membahagiakan, lucu, sedih juga, tapi banyak happy-nya. Terima kasih. Sahabat, 3 hari 2 malam sudah kita menikmati wisata sejarah di kota Bursa dan Istanbul. Dengan berat hati, kita harus meninggalkan negeri Turki yang penuh daya tarik dan ikonik ini. Diterbangkan dari Bandara Istanbul menuju Jeddah. Dan saatnya kami bersiap untuk pesona dari inti perjalanan kami yang sesungguhnya. Menikmati keteduhan hati di kota yang paling dirindukan, Madinah Al-Munawwarah. Dan rangkaian kegiatan kami beribadah di tanah yang menjadi impian umat muslim sedunia, Mekah Al-Mukarramah. Saksikan highlight kita pada video selanjutnya yang fokus pada rangkaian kegiatan ibadah di pusat spiritual umat Islam itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses selalu. Jondol Gus Dur keren.